Baik, sambil menunggu yang lain masuk, kita buka acara kita dengan awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min hamajati syayatin wa na'udzubika min an yahdurun. Ya Allah, mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini ikhlas semata-mata karena Allah, bernilai ibadah dalam rangka mengisi waktu yang ada. Baik, saya buka file kuliah PIE, ada pada storage yang ini, monitornya. Ini saya buka monitornya dulu. Maka ini kronologis yang ke-5 ya. Tanggal 23 Maret 2020. Oke. Karena suasana kita ini masih berkabung dengan isu corona ini, kita sama-sama saling mendoakan ya. Mudah-mudahan semua kita ini terjaga, terlindungi dari virus corona. Doa kita adalah meminta perlindungan dari virus corona ini. Ya Allah, COVID-19 adalah makhluk-Mu, sangat tunduk kepada kehendak-Mu. Kehendaklah COVID-19 dan virus patogen lainnya untuk tidak membahayakan kehidupan kami hamba-Mu. Bahkan sulaplah COVID-19 makhluk-Mu itu menjadi sahabat kami. Amin. Ya, mudah-mudahan diijabah. Baik, setelah kita berdoa, kita masuki acara kuliah kita. Pertama, saya ingin membahas dulu tugas kita yang kemarin. Di file ini, kuliah PIE, tugas. Nah, di tugas 4 ini sudah masuk 50 berapa ini? 63 file ya, sampai nomor 63 ya, bukan 63 file. Sampai nomor 63 mahasiswanya. Ya, ada beberapa yang tidak masuk itu. Tapi poin yang ingin saya bahas pada hari ini adalah menanggapi atau memberikan komen terhadap file yang dilakukan ini. Nah, saya mau lihat dulu file Excel ya. Coba lihat file Excel yang dikirim oleh koordinator. Di mana dia Excelnya? Di tugas 4 juga tidak ada. Di tugas tidak ada. Ini ada Excel tugas PI 17 bukan. Nah, itu di mana ditaruhnya itu kan? Tugas PIE yang dikirim koordinator ini bulan 17. Ini bukan harian PIE, bukan. Ini saya belum melihat ada tugas Excel yang dikirim ini untuk PIE. Baik, saya pergi ke tugasnya langsung. Jadi di sini tugas 4 tadi saya coba salah satu, saya nomor 5 ya. Nah, ini saya buka. Pertama, saya ingin mengomentari formatnya ya. Nah, ini Ulfatul Ijah absen nomor 5 ini. Jelaskan apa itu penawaran, hukum serta faktor-faktor pengaruh penawaran. Jadi apa saja yang dia buat ini, tugasnya di sana itu adalah membuat pertanyaan lalu menjawabnya sendiri berdasarkan acuan yang diberikan.
Nah, berapa nomor pertanyaan pertama ini? Mahasiswa Ulfatul ini menjawab berapa nomor? Saya cek melalui Alt M. Nah, ternyata belum diformat, sehingga kesulitan untuk mengetahui konten yang ada pada file ini apa saja. Tidak ada formatnya. 2 juga tidak ada, 4 juga tidak ada. All level artinya tidak diformat, pekerjaannya tidak diformat, sehingga saya tidak bisa tahu apa saja konten yang ada pada file ini. Nah, jadi catatan pertama, respon tugas 4. Jadi respon tugas 4 ini mahasiswa nomor 5 namanya tadi adalah Ulfatul. Ini Ulfatul, apa yang dia lakukan? Tidak diformat. Nah, memang ini bukan ilmu yang langsung memberikan kontribusi kepada PIE, bukan materinya. Tetapi life skill, tidak ada gunanya kita belajar ilmu ekonomi ini kalau kita tidak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan tidak efisien kalau tidak diformat ini. Makanya pada minggu lalu itu saya ajarkan bagaimana cara formatnya, supaya kita bisa langsung tahu apa isi dari masing-masing file itu. Nah, seperti punya Ulfa ini kan, apa isinya? Saya harus baca semua. Tidak efisien. Nah, kalau di format, saya cukup lihat heading 1 ke, heading 2 ke, heading 3 ke, dan langsung saya tahu informasi apa saja yang dia sampaikan, jenis informasinya. Nah, akurasi informasinya, ya nanti saya baca lebih lanjut lagi kalau saya perlu. Tetapi dengan jenis informasi saja itu sudah membantu banyak untuk academic exercise-nya. Nah, ini yang saya arahkan. Jadi jangan bosan-bosan untuk meningkatkan skill. Jadi skill seperti ini, formatting ini, membantu kita untuk meningkatkan produktivitas. Dan itulah tujuan kuliah ekonomi ini. Apa gunanya kita belajar teori tapi pelaksanaannya tidak ada? Tidak ada menyelesaikan masalah. Nah, karena itu seperti Ulfa ini tidak ada formatnya. Bagaimana saya bisa tahu apa saja isinya ini? Harus baca semua, tidak efisien. Nah, kalau baca semua kan tidak diformat seperti ini. Nah, jelaskan apa itu penawaran hukum serta faktor penentu penawaran. Nomor 1, terus saya scroll lagi ke bawah. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan penawaran elastis sempurna. Apalagi. Nah, kalau cerdas, seperti yang saya sudah arahkan kemarin, ini diformat. Katakan ini, jelaskan apa hukum penawaran. Nah, saya kasih heading 2. Nah, di atas ini jangan lupa kasih tugas. Seperti sudah diarahkan. Ini nomor 5 mahasiswanya. Nah, Ulfa. Kemudian tugas keberapa? Tugas keempat. Mengenai apa? Nah, penawaran dan efisiensi misalkan. Nah, penawaran dan efisiensi. Lalu ini mata kuliah apa? PIE. Ini membantu saya untuk karena saya bukan PIE saja mengajarnya. Jadi terbantu saya, oh ini mata kuliah PIE. Ini tugas keempat, judul tugas keempat penawaran dan efisiensi. Nah, informasi ini sudah cukup membantu untuk mengenal ini mata kuliah apa dan tugas keberapa, mahasiswanya siapa. Minimal 5 informasi ini sudah ada di dalam judul itu. Nah, itu sudah saya format 1 untuk judul ini. Ini format 2, jelaskan apa itu penawaran hukum serta faktor yang mempengaruhi penawaran. Saya tahu dia meminta pengertian di sini, artinya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jelaskan apa itu penawaran, hukum penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, itu jenis pertanyaan yang diajukan yang nomor 1.
Terlepas dari jawabannya benar atau salah, tapi saya sudah tahu dia bertanya itu untuk pertanyaan satu. Nah, saya nanti bisa ukur bobot pertanyaan yang diajukannya itu seberapa jauh, menyimpang dari materi. Nah, ini yang kedua, pertanyaan kedua. Lalu ini yang ketiga. Lalu ini yang keempat. Lalu yang kelima. Mana yang kelima? Nah, ini yang kelima. Nah, yang kelima. Nah, jadi Ulfa ini mengajukan 5 pertanyaan. Nah, saya kalau sudah di format seperti begini, apa saja pertanyaannya, saya cukup melihat dengan Ctrl L, maka keluar itu. Ini judulnya penawaran dan efisiensi PIE. Nah, jelaskan ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, kalau saya kecilkan sedikit, nah, masih terbaca kan? Ya. Jelaskan apa yang dimaksudkan penawaran elastis sempurna. Apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah penawaran. Jelaskan apa itu keseimbangan pasar dan berikan satu contoh soalnya. Definisikan elastisitas permintaan. Apakah faktor-faktor mempengaruhi elastisitas permintaan? Tunjukkan beberapa barang yang elastis, permintaannya tidak elastis. Barang apakah yang elastisnya bersifat elastis. Nah, jadi dari sini saya bisa komentari banyak. Yang nomor 5 misalnya. Definisikan elastisitas permintaan. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Tunjukkan beberapa barang yang elastisitas permintaannya tidak elastis. Ada 5 pertanyaan diajukan dalam satu soal. Nah, ini kan apa kepentingannya menumpukan pertanyaan-pertanyaan seperti begitu? Kenapa tidak dibuat satu soal, satu nomor? Sehingga orang terkesan, oh ini banyak. Di tugas itu kan dikatakan minimum 5 soal. Artinya boleh lebih. Nah, yang lebih kan dapat nilai lebih, dapat bonus. Nah, kalau kurang seperti ini, sebetulnya ada 4 pertanyaan pada nomor 5 ini, tetapi ditumpuk pada satu nomor. Nah, orang yang baca ini dianggap satu nomor. Padahal di situ ada 4 pertanyaan. Nah, itu kalah saing itu dalam memahami instruksi. Nah, coba kita lihat apa jawabannya. Nah, kalian terlalu kecilkah di layarnya itu? Saya besarkan sedikit. Nah, mudah-mudahan itu sudah terlihat. Apa bisa sambil direspon enggak kalau saya bertanya itu? Saya ngambil responnya di WA, tetapi di WA kalian nampaknya Anda aktif WA kalau kalian sedang live. Jadi kalau sedang Instagram enggak bisa sambil kalian aktifkan WA-nya untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang langsung. Nah, seperti pertanyaan saya sekarang ini, apakah huruf yang ditayangkan oleh Android kalian itu bisa dibaca enggak? Cukup besar ukurannya agar bisa dibaca, supaya saya bisa besarkan size-nya di sini. Saya zoom kalau memang tidak bisa dibaca. Tapi mudah-mudahan bisa. Nah, kembali ke Ulfa ini. Nah, coba saya lihat. Pertanyaan, definisikan elastisitas permintaan. Nah, pengertian elastisitas permintaan adalah ukuran besarnya respons jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan variabel yang mempengaruhi. Dihitung sebagai perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase variabel yang mempengaruhi, atau dengan kata lain, perbandingan atau rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang dimintai dengan persentase perubahan harga. Dengan demikian, elastisitas permintaan mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan barang. Kalimat ini tidak ada yang janggal, bisa dimengerti. Cuma pertanyaannya adalah, apakah mahasiswa yang membuat jawaban seperti begini ini mengerti tidak kalimat yang dia sajikan ini? Karena ini dugaannya adalah copy paste dari referensi, misalnya dari internet dari materi kuliah yang didapatnya dari sumber-sumber tertentu, di copy paste begitu saja. Nah, itu bahasa orang yang sana, bahasa autor yang membuat
definisi seperti ini. Tapi apakah mahasiswa itu mengerti? Nah, ini bisa dipertanyakan. Tidak ada salah. Jadi pengertian elastisitas seperti di situ dikatakan bahwa persentase perubahan, perbandingan atau rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Nah, kalau saya sajikan dalam bentuk, saya buka satu file baru, Ctrl N untuk membuat rumus. Misalnya, elastisitas sama dengan delta, saya tulis dengan D. Delta itu perubahan jumlah yang diminta. Jija Septia dan Iriawati mengirim penerimaan. Ini sepertinya ada yang non mahasiswa ikut menonton ya. Baik, saya lanjutkan. Mudah-mudahan mahasiswa tetap bisa mengikutinya. Nah, jadi pengertian elastisitas permintaan adalah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Pada dasarnya ada 3 variabel utama yang mempengaruhi, antara lain elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Nah, apa yang bisa dikomentar di sini? Pada dasarnya ada 3 variabel utama yang mempengaruhi. Bukan variabel utama itu elastisitas harga. Ini jenis elastisitas. Ya, saya turunkan ini. Nah, jenis elastisitas. Ada elastisitas harga terhadap permintaan. Ada elastisitas silang, ada elastisitas pendapatan. Nah, baik. Saya perbaiki ya. Elastisitas harga terhadap. Nah, jadi kalau saya bikin ini sebagai sebuah judul, maka ini jadinya jenis elastisitas. Nah, jenis elastisitas permintaan, baru elastisitas permintaan, karena nanti ada lagi elastisitas penawaran, ada lagi elastisitas yang lain-lain. Nah, inilah konsep yang kita pelajari ini, pahami dulu secara umum. Nanti kalau kita masuk kepada kasus, nah konsep umum itu bisa digunakan untuk kasus yang kita kaji. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu paham konsep itu, karena konsep itu sifatnya umum, general. Nah, begitu masuk ke kasus, maka konsep umum yang general itu kita gunakan untuk memecahkan atau mengkaji kasus yang kita pelajari. Nah, jadi ini jenis elastisitas. Nah, jenis elastisitas, ini jenis elastisitas itu ada pada bawah ini, Ctrl X. Nah, di sini. Nah, jadi elastisitas harga. Nah, elastisitas harga terhadap permintaan itu ke satu. Kemudian ada elastisitas silang, jenis yang lain. Nah, kemudian ada elastisitas pendapatan. Nah, itu.